Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggunesti Hutami, guru kelas di SDN 1 Bacem, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 Angkatan 1 di tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video peer teaching saya. Kegiatan peer teaching ini merupakan kegiatan akhir setelah pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen evaluasi. Kegiatan peer teaching ini kami lakukan bersama teman sekelompok kami, serta dosen pembimbing, dan guru pamong. Berikut video peer teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu ya anak-anak. Hari ini jadwalnya siapa ya yang menjadi ketua kelas harian? Oh iya, Ayu ya. Coba Ayu dipimpin dulu doanya. Ya, nanti setelah mimpin doa lanjut yel-yel ya Ayu. Iya Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita yel-yel dulu. Yel-yel dulu ya Bu ya. Iya. Kelas 6. Yes. Siap. 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 Hebat. Luar biasa. Yes. Yes, Yes. Oke. Yes. Nah, terima kasih Ayu sudah memimpin doa dan yel-yel hari ini. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menyanyi lagu Maju Tak Gentar bersama-sama. Nanti kita menyanyi bersama-sama ya. Maju tak gentar, maju tak gentar.
Tepuk tangan buat kita semua. Nah, anak-anak, walaupun COVID kita sudah mulai mereda, sudah jarang ada kasus lagi, tapi jangan lupa kita harus selalu mematuhi protokol 3M ya. Masih ingat itu anak-anak? Masih, Bu. Memakai Yang masker. pertama, memakai masker, terus mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, walaupun kita sudah berkurang pandeminya, tetapi kita harus tetap waspada. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, Bu Anggun akan mengecek kesiapan belajar hari ini. Siapa ya yang tidak masuk? Siapa ya? Semuanya hadir, Masuk Ibu. semua ya? Ya, Masuk semuanya hadir, semua. Ibu. Hadir. Oh iya, hebat, pinter-pinter ini masuk semua. Kalian harus menjaga kesehatan ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal, tidak sakit. Kalau sakit kan nanti tidak bisa masuk ke sekolah. Terus sebelum Bu Anggun melanjutkan, untuk mengecek semangat hari ini, Bu Anggun mau mengajak tepuk PPK, ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Kita bersama-sama ya, tepuk PPK ya. 1, Bu. 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tas. Nah, masih ingat-ingat semua? Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Rangkaian listrik itu ada berapa? Coba, siapa yang masih ingat? 3, Bu. 3, Bu. Ada 3. Apa aja coba sebutkan? Rangkaian seri, Bu. Seri. Rangkaian seri yang pertama, oke. Terus yang kedua apa ya? Paralel. Paralel, Bu. Paralel. Terus yang terakhir ada rangkaian listrik campuran. Hebat sekali, ternyata masih ingat pelajaran yang kemarin ya. Kalau begitu, kita bersama-sama menyanyikan lagu yang berjudul Rangkaian Listrik. Kemarin sudah diajarkan Bu Anggun menyanyinya, yaitu dengan menggunakan nada lingkaran. Yang lingkaran kecil, lingkaran besar itu ya anak-anak. Bu Anggun pandu. 1, 2, 3. Rangkaian listrik seri paralel juga campuran seri berbeda telah dimatikan semua padam. Paralel terjajah satunya padam ya. Rangkaian campuran paduan antara seri paralel. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama melalui membaca dan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis teks eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, melalui penugasan yang diberikan dalam LKPD, peserta didik diharapkan mampu menentukan informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan peta pikiran dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis masalah yang berkaitan dengan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh percaya diri. Dan selanjutnya, melalui diskusi dan penggunaan media lab virtual, peserta didik mampu melakukan simulasi pembuatan rangkaian listrik untuk menguji model lampu dengan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, melalui penugasan dalam LKPD, peserta didik mampu membuat percobaan rangkaian listrik seri sederhana dengan peralatan dan bahan yang sudah disediakan guru dengan percaya diri. Nah, adapun metode dan teknik penilaian yang Ibu gunakan hari ini, untuk yang metode yang pertama itu ada ceramah, pengamatan, jadi nanti kalian melakukan pengamatan, kemudian ada tanya jawab, terus Ibu beri tugas, dan nanti kalian juga melakukan diskusi dengan teman kalian. Adapun teknik pembelajarannya, yaitu teknik penilaiannya, yaitu tes. Di sini untuk menilai pengetahuan seberapa kalian menguasai materi hari ini. Nah, nanti untuk tes evaluasi pengetahuan ini, kita akan
melakukannya melalui kuisi. Sudah bawa HP ya? Kemarin sudah diingatkan kan, selain pengetahuan, tes ini juga untuk menilai keterampilan, yaitu melalui ujuk kerja, penampilan kalian saat maju presentasi, ataupun menyajikan hasil karya kalian. Dan yang kedua ada non-tes. Jadi non-tes ini Ibu melakukan pengamatan observasi sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Jadi sikap kalian juga dinilai ya anak-anak. Ya, Bu. Adapun manfaat yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi ilmiah. Selain itu, setelah membaca teks eksplanasi ilmiah, akan menambah wawasan literasi kalian tentang penemu-penemu yang sudah mengubah dunia atau membawa perubahan bagi dunia ini. Terus yang kedua, kalian mampu membuat rangkaian listrik seri sederhana. Nah, untuk persiapannya, yang pertama yang harus kalian siapkan yaitu buku paket, bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi, terus HP, jangan lupa ya. Sudah bawa semua kan ya? Sudah, Bu. Terus nanti juga ada laptop tiap kelompok, tapi untuk laptop Ibu yang menyiapkan. Dan yang ketiga ada alat tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Coba disiapkan dulu alat tulisnya. Nah, anak-anak, kegiatan yang pertama ini adalah ayo membaca. Nah, ini ada contoh teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Peter Henlein, penemu jam tangan. Coba Wilda dipimpin teman-temannya untuk membaca ya, satu paragraf saja. Nanti gantian untuk paragraf-paragraf yang lain, gantian temannya. Sedangkan teman-teman yang lain yang belum bagiannya membaca, ya ikut juga membaca dalam hati dan memperhatikan. Oke, Wilda, sudah siap? Ya, Bu. Peter Henlein, penemu jam tangan. Jam tangan menjadi salah satu perangkat teknologi yang masih dipakai hingga saat ini. Bahkan, pengembangan terkini sudah memunculkan apa yang disebut sebagai jam tangan pintar. Kapankah pertama kalinya jam tangan muncul? Ternyata kemunculan jam tangan generasi awal tidak terlepas dari nama Peter Henlein. Peter Henlein, lanjut apa berhenti, Bu? Sudah ya, berhenti ya. Gantian temannya ya, Wilda. Ya, Terima Bu. kasih, Wilda. Ya, Bu. Selanjutnya untuk paragraf kedua, coba Arleni dibaca. Iya, Ibu. Peter Henlein lahir pada tahun 1485. Pria asal Nuremberg, Jerman itu dikenal dengan keahliannya membuat jam berukuran kecil. Peter Henlein disebut juga sebagai bapak jam modern. Sedikit sekali informasi tentang kehidupan Peter Henlein, namun diketahui sebagai tukang reparasi dan tukang kunci. Setelah itu, ia kembali ke Nuremberg menjadi tukang kunci paling terkenal. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Arleni. Untuk yang ketiga, paragraf ketiga, coba Sofira dibaca, Sofira. Siap, Ibu. Peter juga dipuji karena Saya ulangi ya, Bu ya. Iya, maaf ya. Iya, Bu. Peter juga dipuji karena keahliannya membuat jam berukuran kecil yang kemudian sangat langka dan mahal harganya. Dengan popularitas itu, tidak aneh bila bangsawan lokal menghubunginya secara pribadi, meminta desain jam yang lebih indah dan lebih kecil. Lanjut nih, Bu. Iya, sampai paragraf ke-4. Oke. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jam pertama Peter dibuat pada 1510
pada 1541 dia dikenal karena keahliannya dan telah ditugaskan untuk tidak hanya membangun jam kecil tapi juga menara besar untuk Kastil Lichtenau. Jam yang dibuat oleh Peter Henlein segera menjadi terkenal di kalangan ilmuwan Eropa dan kemudian oleh populasi umum Eropa. Sudah ya, Ibu? Sudah, terima kasih Safira. Untuk paragraf Sama-sama, yang Ibu. terakhir, coba Wimpi dibaca Wimpi. Yang keras ya Wimpi. Yang mana, Bu? Paragraf terakhir. Oh, paragraf terakhir ya. Ya, Peter Henlein dianggap sebagai bapak jam modern meskipun dia bukan tukang kunci pertama yang merancang jam kecil atau bertanggung jawab atas penemuan komponen jam. Apa tuh? Tidak kelihatan, Bu? nggak kelihatan. Jam Komponen jam apa utama. tuh? Utama. Oh, Ya jam udah, utama. Bang Gun lanjutkan ya. Apa? Oh ya. Ia meninggal pada 1547, tetapi penemuannya terus bisa dirasakan oleh manusia hingga saat ini. Makasih ya Wimpi sudah membantu Bu Anggun untuk membacakan teks eksplanasi ini. Ya, Bu. Selanjutnya anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa saja struktur teks eksplanasi itu? Oh ya, coba sebutkan. Ada pernyataan umum, deretan penjelas, Pernyataan umum, ya, deretan penjelas, deretan penjelas, dan kesimpulan. kesimpulan. Benar atau salah, teman-teman? Benar, Bu. Benar. Hebat, Febri. Masih ingat pelajaran yang kemarin. Yuk, anak-anak kasih tepuk wow untuk Febri. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oh ya, jadi tadi ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga ada kesimpulan atau penutup. Nah, sekarang kita mari bersama-sama menganalisis struktur teks eksplanasi. Kira-kira mana ya, paragraf mana yang merupakan pernyataan umum? Paragraf mana, ada yang tahu? Saya Bu. Wimpi lagi. tahu pernyataan umum? Oh iya, Febri apa? Jadi yang paragraf 1 itu pernyataan umum. Ya. Kemudian paragraf 2, 3, dan 4 itu deretan penjelas. Kemudian paragraf terakhir itu kesimpulan, Bu. Iya, betul sekali, Febri. Sudah 2 kali menjawab pertanyaan dari Bu Anggun. Jadi untuk para pernyataan umum itu itu adalah di paragraf pertama ya anak-anak. Untuk paragraf kedua, ketiga, dan 4 ini namanya deretan penjelas karena menjelaskan paragraf utama sebagai kalimat pendukungnya. Terus yang terakhir, paragraf terakhir itu adalah penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari teks bacaan ini. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang telah kalian baca ini dalam bentuk peta pikiran yang terdapat di dalam LKPD 1. Bu Anggun kasih waktu 2 menit ya untuk menjawab LKPD 1 ini. Nanti kalau sudah selesai, kita akan membahas bersama-sama. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Coba siapa yang mau itu menjawab dari menyampaikan pendapatnya tentang ini informasi penting
dari teks Ayo, Bu. eksplanasi. Ya, silakan. Siapa tadi? Ari Santini ya? Ya, Bu. Ayo Ari. Topik permasalahannya yaitu Topik permasalahannya. Ari masih di sini Ari. Coba yang lain. Triana. Bu Guru. Mbak Triana, sampaikan pendapatmu yang kamu tuliskan apa tadi tentang mengenai informasi penting dari teks eksplanasi yang sudah dibaca bersama-sama tadi. Ayo, Triana. Bu Guru, saya agak pusing nih. Nanti kalau Sarah jangan marah ya. Iya, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah, Triana. Yang penting harus berani berbicara terlebih dahulu. Itu sudah top. Tapi saya bingung, Bu Guru. Bingungnya kenapa, Triana? Karena aku pusing nih, Bu Guru. Migrain kambuh. Tadi Triana tidur, Bu, jadi nggak mendengarkan. Oh gitu, bisa dibantu Febri? Ya, Bu, bisa, Bu. Makasih, Kak Febri. Semoga lekas sembuh ya Triana. Untuk topik permasalahannya yaitu penemu jam tangan. Kemudian kelahiran Peter Henley lahir pada tahun 1485 di Nuremberg, Jerman. Penemuannya yaitu komponen utama jam. Kemudian manfaat penemuannya, manusia modern dapat menggunakan jam tangan. Pengaruh penemuannya, Peter Henley dianggap sebagai bapak jam modern. Penemuannya menjadi awal kemunculan jam tangan. Nah, betul sekali, hebat Febri. Ada pendapat lain dari teman-teman? Mungkin ada jawaban yang berbeda dari Febri? Apakah sama semua jawabannya? Sudah sama semua ya. Jadi topik permasalahannya tadi yaitu tentang penemuan jam tangan. Untuk kelahiran Peter Henley, yaitu Peter Henley lahir di Nuremberg, Jerman pada tahun 1485. Penemuannya tadi apa ya yang ditemukan Peter Henley? Jam tangan, Bu. Komponen utama jam. Walaupun Peter Henley ini bukan penemu jam tangan pertama, tetapi penemuannya itu sudah membawa pengaruh bagi perkembangan jam di era modern. Terus pengaruh manfaatnya, manusia modern dapat menggunakan jam tangan. Penemuan Peter Henley ini berpengaruh bagi kehidupan dunia, sehingga Bapak Peter Henley dijuluki menjadi Bapak jam modern. Anak-anak, kita tadi sudah bersama-sama membaca teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Peter Henley, penemu jam tangan. Nah, kira-kira siapa sih yang tahu sumber energi yang digunakan pada jam tangan itu agar jam tangan bisa menyala? Kira-kira butuh apa ya anak-anak? Pinter sekali, yaitu yang digunakan adalah baterai. Seperti halnya senter. Nah, ini agar bisa menyala, bisa digunakan. Senter ini membutuhkan sumber energi yang berupa baterai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang senter ya, anak-anak. Masih ingat? Senter itu termasuk rangkaian listrik apa ya? Rangkaian listrik seri. Untuk itu, kita sekarang akan mempelajari tentang rangkaian listrik seri sederhana. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mengamati. Coba amati rangkaian listrik ini. Nah, kebetulan Bu Anggun sudah membuat rangkaian listrik seri. Nah, coba amati ya, di sini ada 2 buah baterai. Kemudian ini apa anak-anak?
yang dipencet ini untuk menyalakan Saklar. saklar, kemudian ada baterai, terus kok bisa menyala padahal ini baterainya di sini, lampunya di sini. Ini dihubungkan apa ya anak-anak? Kabel ya Bu ya. Kabel Kabelnya listrik. gimana ya? Kabelnya ini tidak kelihatan, Jarum, Bu. ada di bawahnya itu tripleknya. Nah, coba cermati pertanyaan berikut ini. Yang pertama itu tuliskan komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian ini beserta fungsinya. Kemudian bagaimana susunan lampunya? Apakah berderet ataupun berjajar. Nah, untuk susunan pertama, ini susunan pertamanya ya, baterainya 2, lampunya juga 2. Terus jika susunannya dirubah, apa yang terjadi? Misalnya, jika susunan kedua itu dirubah, jumlah lampu bertambah 1, tetapi baterainya tetap. Untuk susunan ketiganya, jika jumlah lampu tetap, tetapi baterainya berkurang 1. Selanjutnya, susunan yang keempat, jika jumlah lampu berkurang 1, tetapi baterainya tetap. Susunan yang kelima, baterai bertambah 1, tetapi lampu tetap. Untuk susunan yang keenam, jumlah baterai dan lampu masing-masing bertambah 1. Nah, setelah itu kalian membuat kesimpulan dan jawabannya ditulis di LKPD 2. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, kalian akan melakukan simulasi pembuatan rangkaian listrik untuk menguji model lampu yang telah ditentukan. Adapun link yang digunakan untuk simulasi yaitu ini namanya lab virtual ya, laboratorium maya, seolah-olah kalian melakukan percobaan tetapi itu kayak main game. Ini untuk alamatnya. Jadi nanti tiap kelompok akan sudah Bu Anggun siapkan laptop masing-masing di tiap kelompok. Kalian bisa berdiskusi, bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat desain dari rangkaian listrik sesuai dengan susunan lampu yang telah ditentukan dan menjawab segala pertanyaan yang ada di LKPD 2. Nah, itu sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Siap, sudah Ibu. Sudah, Bu. Nah, ini sebelum kalian melakukan simulasi, kalian akan menonton dulu cara menggunakan lab virtual. Untuk video sudah Bu Anggun siapkan di masing-masing laptop kalian. Kalian bisa melihatnya terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan, jika ada yang belum dipahami, kalian boleh menjawab bertanya pada Bu Anggun. Sudah dipahami semua? Sudah siap untuk melakukan simulasi hari ini? Siap Ibu. Oke, yuk Bu Anggun persilakan untuk melakukan simulasi. Bu Anggun kasih waktu 5 menit ya. Apakah sudah selesai anak-anak untuk simulasinya? Sudah ya? Sudah. Oke, kita sebelum ke kegiatan selanjutnya, kita akan bermain games terlebih dahulu agar kita tidak ngantuk. Ini sudah capek ya, sudah sore. Jadi untuk gamesnya, anak-anak coba siapkan HP-nya kalian masing-masing, kunjungi ini ya, mathplayground.com. Klik join di Anggun Game. Passwordnya Anggun. Sudah bisa? Sudah, Bu. Sudah? Kita mulai ya. Untuk gamenya. Aku udah mulai. 2, 1, mulai. Yo, siapa ini yang menang? Yuk, kudanya siapa ini?
Ayo, ayo. Ya, siapa ini pemenangnya? Ye, siapa ya pemenangnya ya? Oke, gimana anak-anak main gamenya? Seru, Bu. Seru, Bu. Senang? Tenang. Nah, kalau begitu kita bisa melanjutkan pembelajaran hari ini ya. Ya. Nah, sekarang karena tadi kita sudah melakukan simulasi percobaan, nah kita sekarang akan melakukan percobaan yang sebenarnya. Jadi menggunakan alat dan bahan yang sebenarnya. Nah, Bu Anggun sudah menyiapkan alat bahan-bahannya mulai dari lampu, dudukan lampu, baterai, saklar dan lain sebagainya. Nanti akan Bu Anggun berikan setiap kelompok masing-masing mendapat satu part untuk bahan-bahannya. Terus kemudian kalian membuat rangkaian seri sederhana dengan jumlah baterainya 2, jumlah lampunya 2, dan untuk desainnya Bu Anggun serahkan kepada kreativitas kelompok kalian masing-masing, bebas ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, untuk sebelum melakukan percobaan, kalian harus memperhatikan panduan keselamatan kerja. Pastikan semua bahan dalam kondisi baik, yaitu baterai tidak berkarat ataupun bocor. Pastikan tangan kalian bersih ataupun kering. Jadi tadi yang habis ke kamar mandi, tangannya basah, dikeringkan terlebih dahulu ya. Terus berhati-hati saat menggunakan benda tajam atau gunting saat untuk memotong kabel. Kemudian gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Nah, kalau sudah, kalian akan menuliskan laporan kegiatan percobaan kalian pada LKPD 2, sama seperti yang bawahnya tadi, bawahnya simulasi tadi. Ini ada laporan kegiatan percobaan. Diisi nama percobaannya apa, tujuannya untuk apa, kemudian alat-alatnya apa saja, langkah kerjanya disebutkan, dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham. Oh iya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, nanti setiap kelompok itu ya presentasi menyampaikan hasilnya yang LKPD 2 yang awal menjawab permasalahan yang pertama tadi. Coba yang pertama kelompoknya Ayu. Ayu. Ya, Ibu. Coba dijawab, disampaikan tadi hasil diskusinya. Baik, Ibu, saya mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan laporan kegiatan percobaan. Komponen yang nama percobaannya itu, Bu, ya. Nama percobaan. Ya, yang itu tadi yang bukan ini, yang dipresentasikan yang sebelumnya. Yang ini. Oh iya, komponen yang dibutuhkan beserta fungsinya, Bu, ya. Yang pertama, baterai. Baterai itu sebagai sumber energi. Kemudian kabel. Kabel itu fungsinya untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Kemudian tempat dudukan lampunya untuk mengaitkan tembaga pada kabel. Kemudian saklar untuk penyambung dan pemutus aliran listrik.
Oke, terima kasih Ayu untuk pertanyaan demikian, nomor Ibu. 2 dan 3 ya. Terima kasih ya untuk pertanyaan nomor 2 dan 3. Coba dijawab. Siapa ya yang mau menjawab? Mewakili kelompoknya? Febri, mewakili kelompoknya? Ya, saya mewakili kelompok 2. Susunan lampu itu berderet. Kemudian yang terjadi pada susunan nomor 2, nyala lampu lebih redup dari susunan pertama. Susunan ketiga, nyala lampu akan lebih redup lagi, yaitu lebih redup dari susunan kedua. Untuk susunan keempat, nyala lampu akan semakin terang, lebih terang dari susunan nomor 1. Susunan kelima, nyala lampu juga lebih terang dari susunan nomor 1, tetapi tidak seterang susunan nomor 4. Susunan nomor 6, nyala lampu akan sama terang dengan susunan nomor 1. Jika salah satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Nah, betul sekali ya anak-anak. Apakah ada yang menemukan jawaban yang berbeda dari kelompoknya Febri? Jika kalian melakukan simulasi dengan benar, pasti jawabannya juga akan sama. Selanjutnya untuk kesimpulannya coba kelompoknya Wilda. Ibu, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Kesimpulannya adalah pada rangkaian listrik seri, lampu disusun secara berderet. Jumlah baterai akan mempengaruhi nyala lampu. Jika jumlah baterai lebih banyak daripada jumlah lampu, maka nyala lampu akan semakin terang. Begitupun sebaliknya. Selain itu, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu mati, maka semua lampu akan mati, Bu. Demikian hasil diskusi dari kelompok saya. Terima kasih, Wilda. Nah, benar sekali anak-anak jawaban teman-temanmu tadi. Jadi, ini Bang sudah melakukan simulasi dari segala kemungkinan susunan lampu yang telah ditentukan. Untuk jawaban permasalahan yang pertama, komponen yang dibutuhkan itu adalah yang pertama itu baterai, merupakan sumber energi di mana di dalam baterai itu terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Jadi untuk posisi kutub baterai jika positif tidak bertemu dengan kutub positif itu tidak bisa ya, jadi harus berlawanan. Untuk kabel itu digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Ini kabelnya ini. Terus tempat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel. Tempat dudukan lampunya yang ini ya. Kemudian saklarnya yang ini. Kalau di sini saklarnya sebagai penyambung dan pemutus aliran listrik dan tempat dudukan baterai agar baterai tidak mudah lepas ataupun bergeser. Susunan lampunya ini pada rangkaian seri sama seri itu semuanya disusun secara berderet. Kemudian untuk kasus yang ketiga, jika terjadi susunan keduanya itu berubah, jumlah lampu bertambah 1, tetapi baterainya tetap. Yang awalnya kan tadi lampunya itu 2, baterainya 2. Kemudian diubah lampunya bertambah 1, tetap baterainya 2. Jadi lampunya ini 3 ya. Gimana kira-kira yang terjadi pada nyala lampunya? Nyala lampu akan lebih redup dari susunan yang pertama. Kemudian untuk susunan yang ketiga, jika jumlah lampu tetap, tapi baterainya berkurang 1. Jadi lampunya itu 2, tetapi baterainya cuma 1. Bu Anggu sudah membuktikannya.
bahwa nyala lampu akan lebih redup lagi, yaitu lebih redup dari susunan yang kedua. Jadi benar tadi yang disampaikan temanmu. Nah, jika yang melakukan simulasinya dengan benar, maka hasilnya juga akan sama ya. Untuk susunan yang keempat, jika jumlah lampu berkurang satu, tetapi baterainya tetap. Jadi lampunya itu cuma satu, tapi baterainya yang dua. Balikannya yang yang susunan ketiga tadi. Yang terjadi, nyala lampu akan semakin terang. Karena baterainya itu lebih banyak daripada jumlah lampunya. Sumber energinya itu lebih besar daripada yang dikeluarkan. Nah, untuk susunan selanjutnya, baterai bertambah satu, jadi baterainya ini 3, tetapi lampunya itu 2. Maka lampu juga lebih terang dari susunan pertama. Tapi tidak seterang yang susunan yang nomor 4 ini ya. Untuk susunan yang keenam, jumlah baterai dan lampu masing-masing bertambah 1. Jadi jumlah lampunya itu ada 3, seperti ini. Baterainya juga ada 3. Maka yang terjadi adalah nyala lampu akan sama terangnya dengan susunan yang pertama. Karena jumlah baterai dan jumlah lampunya itu sama. Yang awalnya sama-sama 2, nah yang ini sama-sama 3. Untuk masalah yang terakhir, jika salah satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Gitu ya, anak-anak, untuk jawaban permasalahan dari LKPD yang ada di LKPD tadi. Oh iya, untuk hasil percobaan masing-masing kelompok, nanti Bu Anggun itu ya pajang ke papan karya di kelas ya. Nah, selanjutnya kesimpulan. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, kita tadi bisa mengetahui apa saja ya anak-anak yang kita dapatkan hari ini tadi? Ada teks eksplanasi tadi. Kita belajar tentang apa? Strukturnya ada berapa tadi? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, kemudian deretan, penjelas, dan yang ketiga ada kesimpulan atau penutup. Terus untuk yang rangkaian seri itu ciri-cirinya lampu disusun secara berderet. Jumlah ya. Terus jumlah baterai juga mempengaruhi nyala lampu. Jika satu lampu mati, gimana yang terjadi pada lampu yang lainnya? Semua lampu akan Ikut mati. Iya, semua lampu akan ikut mati. Nah, terima kasih anak-anak sudah melakukan kegiatan hari ini dan menjawab LKPD dengan baik. Yuk, kita tepuk wow untuk kita semua. Tepuk wow. Kasih W. Kasih W. Kasih O. Kasih O. Kasih W. Kasih W. Wow. Nah, untuk LKPD-nya coba Wimpi nanti kumpulkan ke depan ya semua kelompok diminta LKPD-nya. Nah, benar sekali anak-anak, jumlah baterai pada rangkaian listrik itu akan mempengaruhi nyala lampu. Semakin banyak baterainya daripada jumlah lampunya, maka nyala lampu akan semakin terang. Begitupun juga sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya coba renungkan ini kegiatan apa saja yang kalian pelajari hari ini? Coba sebutkan dulu kegiatan apa saja yang kalian lakukan hari ini sebelum menuliskan ini.
Teks eksplanasi. Iya. Yang Rangkaian kalian lakukan materi. apa aja? Yang kalian lakukan? Rangkaian listrik. Simulasi Iya, percobaan, Bu. Iya, melakukan simulasi percobaan. Terus ada apa Melakukan lagi? percobaan juga. Iya, melakukan Sama percobaan percobaan. juga. Nah, kira-kira Triana, kegiatan apa yang paling Triana sukai ya? Di lab tadi itu Bu yang mencoba. Oh, waktu di lab itu ya. Seru ya Triana ya. Bisa melakukan Ya. percobaan tanpa kesetrum ya. Nah, anak-anak setelah itu Bu Anggun akan memberikan lembar refleksi ini. Nah, kalian tuliskan pertanyaan yang ada di layar. Tuliskan di lembar refleksi masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan ke Bu Anggun ya. Ya, Bu. Nah, Ya, untuk Bu. yang selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi. Evaluasinya lewat quizzes ya anak-anak. Coba itu buka HP-nya. Nih, joinmyquiz.com. Ketik ini. Di Google-nya masing-masing. Itu ya, suruh masukkan kode. Belum, Bu. Sampai mana ya anak-anak? Masukin kode, Bu. Ini kodenya ada di layar. Oh ya. Masukkan kode langsung aja. Tidak perlu login ya. Tinggal masukkan kode, kemudian ketikkan kode game yang berupa angka ini ke layar HP kalian masing-masing. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Aku bisa masuk, Bu. Bisa atau tidak, Milda? Tidak kedengar suaranya? Bisa, Bu. Aku udah masuk, Bu. Oh, sudah. Yang lain gimana? Sudah masuk semua? Bisa, Bu. Sudah? Safira gimana, Safira? Sudah masuk? Sudah, Bu. Lalu gimana ini, Bu? Langsung diisi. Sudah mulai pertanyaannya? Sudah, Bu. Sudah kita mulai ya, anak-anak? Ya, Bu. Bu. Yeay, siapa ya juaranya ya? Juara pertama ini adalah Ayu. Tepuk tangan buat Ayu. Yang kedua, Febri. Dan yang ketiga, Wilda. Tepuk tangan buat kita semua anak-anak. Gimana? Saya nggak dapat juara. Bu Guru sih nggak dapat juara, Bu Tidak Guru. apa-apa. Saya kan Tidak ikut apa-apa, tadi. Triana. Berarti Triana harus rajin belajar. Jangan mau kalah sama teman-teman yang lain. Jika teman yang lain saja bisa, Triana juga harus bisa dan pasti bisa. Oke, siap Triana? Siap, Bu Nah, Guru. baik, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Bu Anggun mau kasih tugas di rumah untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang rangkaian listrik paralel. Maka dari itu, di rumah dipelajari ya anak-anak tentang materinya apa listrik paralel. Ya, Bu. Nah, iya. Jadi harus disiapkan ya maksimal di rumah biar kegiatan di esok harinya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalian itu bisa tahu sedikit-sedikit tentang materi yang akan kita pelajari besok. Nah, kalau begitu, Bangun akhiri dulu pertemuan hari ini. Coba siapa ya? Arleni dipimpin doanya, Arleni. Terima kasih waktunya Ibu Anggun.
teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Anggun. Terima kasih ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok. Demikian video peer teaching saya. Semoga rangkaian kegiatan peer teaching ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.